Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masih diberikan Allah nikmat kesehatan, kesempatan, masih Allah titipkan nikmat umur. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat ini senantiasa kita istiqomah menjalankan perintah Allah, mendengarkan segala larangannya, dan istiqomah pula menambah ilmu agama yang sangat bermanfaat untuk dunia sampai akhirat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Pengurus Masjid beserta staf-stafnya, yang kami hormati orang-orang tua kami, tokoh masyarakat, alim ulama, para asatidz, anak-anak yang sangat Ustaz banggakan, generasi penerus Islam di masa yang akan datang. Mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan Allah dari dunia ini sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adapun pembahasan kita masih lanjutan dari sebulan yang lalu, adab tentang imam dan makmum. Yang sekarang masih tentang imam. Wafadith yang ketiga, yarfa'ul imamu sautahu bitakbirat. Si imam mesti jelas tentang takbir-takbir itu dapat lalu. Ada imam takbirnya itu mesti jelas. Maksudnya apa? Takbir perpindah-pindahannya itu mesti jelas kodenya. Kode jelas. Kalau memang menambah rakaat, siap selesai sujud, menambah rakaat, maka panjangkan takbir. Allahu Akbar, tegak berdiri. Jamaah paham. Oh, kenapa menambah rakaat? Karena tak semua jamaah yang datang salat duha, tak semuanya konsentrasi, tak semuanya fokus. Terkadang banyak jamaah yang datang salat berjamaah penuh dengan masalah, berat masalah, banyak masalah. Dan kenapa? Muka-muka penuh masalah. Setiap orang punya masalah. Jadi terkadang jamaah itu tak sepenuhnya fokus. Itu maka antara imam dengan makmum itu saling bahu-membahu bekerja sama dalam sholat. Si imam mengingatkan si jamaah, si makmum lewat takbir-takbir itulah. Allahu Akbar. Oh, panjang, berarti menambah rakaat. Ketika duduk tahiyat awal pendek, dari sujud Allahu Akbar. Jamaah ngerti, oh, kenapa duduk pendek. Jangan terbalik. Kalau sempat terbalik, begitu bangkit takbirnya pendek. Allahu Akbar. Duduk jamaah, disangka jamaah tahiyat awal. Begitu tengok depan, orang tegak semua. Imam juga tegak. Kacau juga. Atau sebaliknya, duduk tahiyat awal. Ini berlaku nih bagi kita bapak-bapak nih. Terkadang Pak Imam kita kadang tak disini kan.
Terkadang imam tak dapat. Nah, itu maka kita bapak-bapak ini mesti paham. Di rumah juga kita di imam. Duduk tahiyat awal, dipanjangkannya udah takbir tuh. Allahu Akbar. Bangkit jemaah. Tegak jemaah ramai tegak. Begitu tengok depan, Pak Imam duduk pun. Rupanya dari awal Pak Imam duduk pada jemaah. Kan kacau tuh. Itu maka sifat imam ini kode-kode takbir itu mesti jelas. Kalau memang duduk tahiyat awal, pendekkan Allahu Akbar. Kalau mau nambah rakaat, panjang sedikit. Allahu Akbar. Duduk tahiyat akhir, pendek lagi. Dan kalau bisa nadanya juga menandakan nada penutup, sama macam tilawah. Kita kalau tilawah Al-Quran kan gitu juga, nada penutup. Dari awal pada nada tinggi, mulai tinggi. Begitu nada penutup kan turun sedikit. Innallaha, kan nutup turun sedikit nada itu. Tahiyat akhir buat dulu aja. Allah. Oh, nampaknya penutup rendah lagi, habis. Jadi itu semua kita selaku bapak-bapak, terkhusus kita bapak-bapak, mesti paham tentang imam itu. Sekarang nih Pak, banyak imam-imam tembak. Banyak sekarang imam-imam tembak. Dan herannya kita lagi, banyak orang, tapi bukan di sini ya, bukan di sini, di tempat lain jauh. Banyak orang pede yang mau maju jadi imam. Dia mau jadi imam aja terus. Ada orang macam. Padahal jadi imam itu bukan mudah Pak, bukan mudah jadi imam. Ilmunya banyak yang mesti dipelajari, mesti paham tentang situasi jamaah. Banyak yang dipelajari jadi imam. Itu maka Pak, saya sendiri melihat banyaknya ilmu-ilmu yang mesti dijaga, tata cara adab selaku imam. Itu maka kadang saya sering tuh kalau sholat tempat lain disuruh sama jamaah tuh, kecuali generasi memang udah terikat imam tetap. Kalau tempat lain disuruh sama orang tua mau jadi imam, Pak Ustaz, saya gini kan balik, diginikannya lagi, saya ginikan lagi. Karena jadi imam itu kan mudah Pak. Jadi kadang heran kita kalau ada orang tak tahu ilmunya, mau maju dia terus. Nah, sekarang kita heran menuju. Tapi yang itu tempat lain. Di sini alhamdulillah. Jadi dengan takbir ini mesti jelas, kodenya harus jelas. Si imam membantu jamaah, begitu caranya. Si jamaah juga membantu si pak imam. Ketika si pak imam lupa ayat, maka kalau memang hafal, bantulah. Bantu. Kebetulan kita pak imam itu kadang namanya kita manusia, banyak juga masalah. Walaupun pak imam, banyak juga masalah pak imam. Begitu baca ayat, blank. Mana dari itu? Kebetulan yang belakang ada hafal, bantunya, saling bantu. Atau ada gerakan rukun yang hampir ditinggal oleh si pak imam. Si pak imam itu kebetulan kurang konsentrasi. Jadi saya baca ayat, dia mau sujud, Allah, kata jemaah, subhanallah. Pak imam sadar, bangkit dia baru, oh ya tinggal rukun. Kalau rukun yang mau ditinggal, maka ingatkan. Tapi kalau yang sunnah mau ditinggal, biarkan.
Saya ulang sekali lagi. Kalau rukun mau ditinggalnya, ingatkan. Tapi kalau yang sunnah mau ditinggalnya, biarkan. Apa contohnya sunnah? Pak Imam lupa, mestinya duduk tahiyat awal. Pak Imam lagi kurang konsentrasi, langsung panggil si Pak Imam, Allah, dan hampir tegak lah, hampir tegak. Maka si jamaah, si makmum, jangan ingatkan. Kalau sampai diingatkannya juga, subhanallah, duduk balik Pak Imam itu, batal salat. Kenapa batal salat? Itu disebut dengan menambah gerakan salat. Jadinya menambah rukun. Udah tegak, duduk balik. Itu jadi menambah rukun, menambah gerakan salat. Batal semua. Kalau perkara sunnah, nampak Pak Imam lupa, biarkan. Satu lagi, kunut subuh, sunnah muakkad. Sunnah apa? Begitu selesai yang tidak, si Pak Imam tak ingat juga, lupa. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana musyrikin ba'du. Allah turun dari Imam. Ditinggalnya kunut subuh, padahal selama ini tak pernah tinggal kunut subuh. Maka melihat si Pak Imam yang turun, biarkan. Jangan diingatkan. Subhanallah, tegak balik Pak Imam, Allahumma, batal salat, menambah gerakan salat, batal. Berbeda kalau rukun ingatkan, ulang balik, kembali lagi, begitu kalau rukun. Jadi Bapak Ibu, dalam masalah ini maka memang sangat penting kita belajar tentang bab salat. Itu maka kata nama anna bayana sholata muhimmun baina kulli bayan. Penjelasan seputar salat sangat penting dibanding penjelasan yang lain. Karena ibadah salat ini ibadah pokok, inti, dasar, nanti pertama ditulis dari akhirat. Kemudian anna bayana shalah mutawwilun baina kulli bayan. Pembahasan seputar salat juga jauh lebih panjang berliku-liku pembahasan ketimbang pembahasan ibadah lain. Kalau kita bahas tentang zakat, Pak, itu sebentar tuntas. Kalau kita bahas tentang haji, sebentar selesai. Kita bahas tentang puasa, sebentar selesai. Tapi kalau bahas tentang sholat, berliku-liku pembahasan tentang berjamaah, tentang imamnya, tentang makmumnya, tentang berfoto, tentang besar jamaah, tentang berjamaah, banyak berliku-liku kalau tentang sholat. Maka penting kita belajar. Bapak Ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kalaulah misalkan ya Bapak Ibu, salat si Pak Imamnya batal, apakah cukup diingatkan dengan subhanallah? Tidak bisa. Nampak ada cicak di kaki Pak Imam, subhanallah. Tentu bingung Pak Imam itu. Oh, rasa-rasa dia tak tinggal. Rasa-rasa dia konsentrasi penuh dan dia ingat itu. Pada balik subhanallah kata dia. Tentu kan kacau Pak Imam itu. Maka kalau nampak ada cicak di kaki Pak Imam, caranya kita yang keluar. Saya keluar dari jamaah ini. Niat dalam hati, saya keluar dari jamaah ini. Dan keluar selesai. Andai dan kita ikut dengan imam yang salatnya batal, maka salat kita batal juga. Maka mesti keluar, memisahkan diri. Keluar dari jamaah itu maknanya bukan pulang ke rumah. Ada tempat lain jamaah bertanya,
Pak Ustaz, Pak yang mau keluar dari jamaah itu tadi. Orang ramai, kita di saat pertama ada tadi. Disangka dia pulang ke rumah. Keluar dari jamaah itu maksudnya kita keluar dari berjamaah itu tetap di tempat itu dan tetap kita di situ ikut gerakan imam. Cuma dia baca, kita baca. Imam baca Fatihah, kita baca Fatihah. Si imam baca ayat, kita baca ayat. Dia kunut, kita kunut. Kita nggak boleh diam. Itu aja. Itu kalau nampak sholat imam batal. Itu kalau sholat selain Jumat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nampak batal sholat imam, kita keluar. Lalu bagaimana dengan sholat Jumat? Sholat Jumat wajib berjamaah, tak boleh sendirian. Tak sah sholat Jumat sendirian. Kalau tak ada bapak-bapak pulang kerja, kebetulan masuk pagi, sampai rumah kata Pak Kulit, ngantuk tuh, ngantuk capek pulang lagi. Sholat Jumat di rumah aja lah kita. Allah. Sholat Jumat di rumah apa? Tak sah. Jumat wajib berjamaah. Bagaimana kalau imamnya batal? Sholat Pak Imam itu batal. Sholat Jumat nih, kita tak bisa keluar karena Jumat wajib berjamaah. Nggak bisa kita keluar. Lalu bagaimana caranya? Kebetulan bacaan Fatihah Pak Imam itu salah, baca Fatihahnya salah. Saya berkali-kali Pak, berkali-kali, bukan cuma sekali. Berkali-kali saya sholat di tempat lain. Sholat Pak Imam itu batal. Jumat baca Fatihah tak dapat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dipanjangkannya tak. Batal Fatihah, batal sholat. Ada tempat lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. B-nya pun ada banyak. Yang satu tak, satu B, batal. Ada pula tempat lain bunyi huruf lain macam bunyi kho. Khairil maghdubi dibuatnya khai. Khairil maghdubi batal. Baca Fatihah itu rukun. Sikit salah Pak, batal. Mesti tepat. Ini sholat Jumat. Bagaimana caranya? Maka kalau memang model itu imamnya Pak, maka kita tetap ikut aja gerakan Pak Imam. Kita tidak bisa keluar dari jemaah. Ikut aja dulu sampai salam. Selesai salam, maka kita ulang balik sholat zuhur. Begitu caranya. Sholat zuhur balik 4 rakaat. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin i'adatan lillahi ta'ala. Aku sholat fardhu zuhur 4 rakaat mengulang karena Allah Ta'ala. Kita mengulang karena sudah Jumatnya tak sah. Udah balik, ganti balik. Boleh di salat asar diganti, boleh pas maghrib, boleh pas isyaknya, kapan waktu. Kita lebih. Bagaimana kalau kita pula yang batal? Jamaahnya pula yang batal. Tadi imam Jumat, imam salat selain Jumat batal. Yang sekarang kita pula yang batal. Kita kebetulan di saat pertama. Apa tuh tidur semalaman berkipas? Pas pula depan kipas itu masuk angin. Begitu sholat subuh di masjid saat pertama bunyi-bunyi angin. Tak bisa Pak, tekankan lagi. Lepas. Berkibar dengan sarung Pak. Bagaimana posisi kita? Sholat kita mati. Bagaimana caranya? Maka kata Imam Syafi'i, duduklah di tempat kita itu. Duduk di situ. Tunggu sampai salam. Jangan kemana-mana. Duduk situ.
tak boleh dilangkah-langkahnya orang sedang sholat. Orang sedang sujud di langkah-langkah patuh. Tiba-tiba orang bangkit masuk pula dalam sarung apa itu? Terkejut tak? Gelap. Oh, mati lampu kan tadi? Disangka mati lampu kan? Rupanya masuk dalam sarung apa itu? Itu agaknya salah. Duduk di situ, tunggu sampai salam, atau itu kalau kita yang itu maka pentingnya ilmu ni Pak. Itu yang ketiga ya, tentang imam dan makmum. Wa la yarfa'ul makmum sawtahu illa biqadri ma yasma'. Adapun si makmum tak boleh menguatkan suara kecuali sekedar dia saja yang dengar, cukup dia sendiri dengar. Itu ukuran kuatnya kalau makmum. Begitu juga imam pada bacaan yang tak dikuatkan, yang dikuatkan Fatihah, ayat, qunut. Bacaan selain itu sama macam makmum, sekedar dia yang dengar. Kebetulan mikrofonnya cantik, ditangkap sama mikrofon itu, kedengaran satu lagi. Apakah masalah? Tidak. Itu tidak masalah. Kebetulan mikrofonnya cantik, terdengar satu lagi, tidak masalah. Itu bukan membaca kuat namanya. Itu dia membaca sekedar dia dengar. Kebetulan aja ditangkap sama mikrofon, itu sah. Wa yanwil imamul imamata liyanal fadlil jama'ati. Mesti si pak imam berniat jadi imam, liyanal fadlil jama'ati, agar si pak imam dapat pahala berjamaah. Kalau sampai si pak imam lupa, dia lupa kalau dia jadi imam, sahhat salatahu, tetap sah salat si pak imam, munfaridan, tapi dia dapat balasan pahala macam orang yang salat sendirian. Itu maka mesti paham kita juga pak imam. Jangan lupa kalau dia jadi imam, usalli fardhu isya'i arba'a raka'atin imaman lillahi Allah. Mesti niatkan imam agar kita dapat pahala berjamaah itu. Walaupun kita pak imam, memang ia sah salatnya, sah salat pak imam, tapi dia dapat balasan hanya macam orang salat sendirian. Rugi pak imam. Wa sahhat salatul qaum, salat jamaah yang lain tetap sah juga, walaupun si pak imam lupa berniat jadi imam, lupa dia, tetap sah salat jamaah. Berbeda kalau salat Jumat. Kalau salat Jumat, si pak imam wajib berniat jadi imam. Kalau sempat si pak imam lupa berniat jadi imam salat Jumat, batal salat. Karena Jumat wajib berjamaah. Adapun salat salat Jumat, maka tak masalah, tetap sah. Namun dia tetap dapat pahala macam sendiri. Dan salat jamaahnya sah. Fa in tarakal makmum hadhihi niyyah, dan si makmum itu wajib berniat ikut imam, baik itu salat Jumat, salat selain Jumat, pokoknya asal berjamaah wajib berniat ikut imam, itu makmum. Jika jamaahnya meninggalkan niat ikut imam, dia tak berniatkan ikut imam, batalat salatahu, batal salat. Jamaah ini batal salat kalau sempat tak diniatkan ikut imam. Apa sebab? Li'annaha waqifaha ala salatin ghairihi bila waqifatin bainahuma. Karena jamaah itu dia diam lama mengikuti mendengarkan bacaan si pak imam, padahal dia tak ada ikatan dengan si imam.
dia tak berniat ikut imam, maka tak ada ikatan. Diam dia mendengarkan Fatihah si imam. Diam lama dia mendengarkan ayat si imam. Batal salat. Tak boleh diam lama. Kecuali kalau kita berniat ikut imam. Nah, itu dia Bapak Ibu tentang makmum. Warabi yang keempat, yusirru bidu'a'il istiftah wa ta'awud, dibaca pelan doa istiftah dan ta'awud. Disunnahkan setiap memulai membaca Fatihah kita disunnahkan membaca ta'awud, baik 2 rakaat yang pertama yang dikuatkan, baik 2 rakaat kedua yang dibaca pelan. Tetap di awal yang 4 ini kalau salat Isya, baik Isya, Maghrib, Subuh, Zuhur, Asar, di awal Fatihah itu sunnah Bapak Ibu dimulai dengan ta'awud, baca pelan. Ketika bismillahnya, bismillahnya kalau Imam Syafi'i kuat, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Imam Hanafi Hambali bacanya berbisik-bisik juga, sama dengan ta'awud tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu Hanafi Hambali. Bismillahnya juga berbisik-bisik. Itu Makkah Madinah itu berbisik-bisik Bismillah. Karena Makkah Madinah bermadhab Hambali. Imam Malik sama sekali tak baca. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia sama sekali tak baca. Dia bisik-bisik pun tidak. Ini semua benar, tak ada yang salah. Imam Syafi'i kuat, benar. Imam Malik tak baca, benar. Imam Hanafi Hambali baca bisik-bisik, benar. Benar semua itu, tak salah. Tapi salahnya ketika masjid itu orang bermadhab Syafi'i, dan tanpa imam membuat Maliki, dibuatnya pula sistem Maliki. Orang di jamaah masjid itu Syafi'i semua, dan tanpa imam dibuatnya pula ada Maliki. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di situlah salah. Subhanallah. Di situ baru salah. Subhanallah. Nah, itu namanya membuatkan perpecahan. Itu namanya menimbulkan keributan di tengah masyarakat. Nggak boleh begitu, Pak. Tengok situasinya. Jamaahnya madhabnya apa? Maliki. Boleh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nyambung. Tapi kalau sampai di sini Syafi'i dibuatnya imamnya Al-Maliki. Orang-orang yang datang ke masjid jarang-jarang, pas dia datang ke masjid, apa itu jarang salat ke masjid. Pas dia datang, Allahu Akbar. Dibuat Pak Imam itu Al-Maliki. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata jemaah, baru dengar macam ini. Kenapa ini sesat nih? Besok tak boleh datang. Itu menimbulkan permasalahan keributan dengan masyarakat. Nggak boleh begitu, Pak. Imam As-Sulais dia bermadhab Hambali ketika jadi imam di Masjid Istiqlal Jakarta, imam salat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Dibacanya kuat. Padahal di Masjidil Haram dia berbisik-bisik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di Jakarta, Bismillahirrahmanirrahim. Mau baca ayat, Bismillahirrahmanirrahim. Dikuatkan juga lisannya.
Tahu di orang Indonesia bermadzhab Syafi'i, Asia Tenggara orang bermadzhab Syafi'i. Begitulah ulama yang berilmu itu, Pak. Dia tak mau menimbulkan perpecahan, keributan, ya. Apa yang ada di pengamalan di masyarakat ikut. Walaupun dia sebenarnya bermadzhab lain, dan dia ikut di situ. Aku itulah. Wa yajharu bil Fatihah wa surah. Si imam menguatkan bacaan Fatihah dan surah pada salat subuh, 2 rakaat maghrib, 2 rakaat awal isya. Itu semua bacaan yang dikuatkan. Tapi nadabal jahri hukumnya sunnah juga. Andaikan Pak Imam salat isya, Allahu Akbar, siap takbir, lengket, rasa semua waktu Pak Imam itu tak sanggup dia melanjutkan bacaan, lalu dia tak menguatkan bacaan, dibacain pelan sampai salam tak bunyi, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum, sampai salam tak bunyi. Apakah salatnya sah? Karena menguatkan bacaan itu sunnah juga. Itu maka bapak-bapak jadi imam, misalkan salat tahajud di rumah, ibu-ibu kan. Kalau ada bapak-bapak jadi imam di rumah salat tahajud, dari salam, dari takbir tak bunyi, Allahu Akbar, sampai salam tak bunyi. Saya salam, apa kata ibu? Bang, apa tak bunyi? Kata Pak Ustaz, salat tahajud kalau berjamaah itu bacanya kuat. Salat tahajud kalau berjamaah bacanya kuat. Sama macam salat tarawih. Tarawih sunnah dibaca kuat juga. Sama macam witir. Witir juga kalau berjamaah baca kuat. Begitu terus dalam fikih kata itu. Apa kata Pak Ustaz? Bersyukurlah indah. Engkau masih dapat orang laki-laki yang masih mau sholat. Sebenarnya orang malu baca abang tak tepat. Maklum. Insya Allah lama-lama berbunyi juga. Jadi Bapak Ibu membuatkan bacaan itu hukumnya sunnah. Andai kata baca kuat, sah. Wa kadzalikal munfaridi, begitu juga orang yang sholatnya sendirian. Sunnah dia baca kuat. Kemudian nampak tu sholat di kebun, di ladang, di sawah, atau sholat di rumah karena tak dapat sholat di masjid pas hujan. Apa itu sholat sendirian? Dan ibu kebetulan lagi tak sholat, memang lagi tak sholat lagi halangan. Lalu apa itu sholat sendirian? Tetap disunnahkan baca kuat, walaupun sholat maghrib, isya, subuh, tetap sunnah dikuatkan. Tapi caranya Bapak Ibu, Bapak-bapak, agar tetap dapat pahala berjamaah, diawali dengan iqamah. Iqamah walaupun sendirian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sampai akhir la ilaha illallah. Maka kata Nabi, Allah akan putus malaikat datang sebagai makmum. Allah putus jin muslim datang sebagai makmum. Datang. Buktinya Bapak Ibu, ternyata ada yang datang itu. Buktinya ada kawan dulu jaga musola. Di musola itu kebetulan ada di tepi, di samping kanan musola itu ada hutan gitu, semak-semak. Maka memang jemaahnya tak banyak. Jadi kawan itu subuh siap azan, dia salat sunat. Amin. Selesai salat sunat, dia tengok sekeliling, Ada orang. ada orang datang. Namanya musola pula lagi kan.
tempatnya nggak di pojok pula lagi. Di tengahnya tak ada orang, tetap di koma. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, di koma. Selesai koma, dia tengok, tetap tak ada yang datang. Dia lanjut salat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dibacanya kuat. Memang sesuai dengan kita ini. Cepat. Walaupun sendirian, bagus baca kuat. Ketika baca Fatihah, dia dengar tapak kaki datang. Pak, 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 pak. Kebetulan musola itu yang 1, 3, 4, 5 enggak ada karpet, langsung keramik. Jadi tapak kaki jelas pak, 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 pak. Ketika baca Fatihah, dengar tapak kaki. Akhirnya datang juga jemaah. Sampai Waqad-dallin. Amin. Mana suara jemaah kau? Tetap dia sendiri yang bilang amin. Tak ada bantuan belakang. Lanjut. Mungkin jemaah bisa mengantuk. Lanjut. Bangkit lagi, nambah rakaat kedua. Selesai waqad-dallin. Amin. Tetap sendiri juga. Tak ada suara belakang jemaah. Mungkin mengantuk jemaah ni. Lanjut rukuk. Tapi di situ dia penasaran kawan. Pas sedang rukuk, saking penasaran dia, memastikan apa ia ada jemaah yang datang ni. Pas rukuk intipnya sikit. Memang tak ada orang. Tapi dengar di tapak kaki. Memang lain juga. Asal tengok-tengok kan. Memang tak ada orang. Selesai salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia tengok. Memang tak ada orang. Tapi tapak kaki bunyi. Siapa yang datang? Kalau nak malaikat, jin muslim datang sebagai makmum, tetap dapat dia pahala jemaah. Benar kata Nabi, itu bukti betul. Kawan itu bercerita, memang benar datang jemaah. Walaupun jemaahnya tak kelihatan, dan untung tak kelihatan. Kalau sempat kelihatan, Tumbang lah. kabur Pak Imam. Tak ada saudara jemaah. Kalau sempat yang datang jin muslim. Bapak pernah jumpa jin? Pernah? Belum ya? Belum. Saya 2 kali pernah jumpa jin. Asli 2 kali Pak. Memang menyeramkan betul. Wajahnya macam monyet, gosong. Coba bayangkan monyet gosong. Apa tu? Melepuh gitu, melepuh, macam menyeramkan. Matanya besar. Kalau sempat nampak, berapa ini? Di masjid kita ini juga Pak, masjid kita ini saat ini ya, yang kita kajian ini banyak jin muslim ni. Berhubung tak nampak aja di muslim. Mereka juga ikut pengajian. Salat berjamaah kita Pak, ini banyak di muslim, namun tak nampak. Dan bersyukur tak nampak. Ada. Jadi ketika salat sendirian, tetap sunnah kita bacaan kuat. Wa yajharu bi qawli amin, dan menguatkan bacaan pada waktu bacaan amin. Kemudian wa yukirnal ma'mum ta'minahu li ta'min imami ma'an lan ta'timur lahu.
mesti ketika mengatakan amin harus serentak imam dengan jamaah. La ba'dahu, bukan kita mengucapkan amin setelah amin imam, bukan belakangan, tidak. Wala qablahu, dan jangan pula duluan sebelum imam mengucapkan amin. Tak boleh. Tak boleh kita duluan jamaah daripada imam, tak boleh pula belakangan dari imam. Ma'an serentak sama-sama. Nah, begitulah. Satu-satunya Bapak Ibu, satu-satunya yang bersamaan imam dengan jamaah hanya pada amin. Adapun yang lainnya mesti duluan si imam. Allahu Akbar. Wallahu Sami Allahu liman hamidah. Angkat tangan kunut. Angkat dulu imam tuh. Allahu, baru kita angkat. Duluan imam. Tapi ketika amin harus sama-sama. Satu-satunya yang sama-sama. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali dari penyampaian kita singkat ini kira-kira ada pertanyaan Pak? Masalah kunut Pak. Kalau kita kan sholat mengikuti imam. Kalau imam baca kunut itu apa hukumnya? Kadang-kadang ada jamaah yang tidak mengikut. Hukum mengikut kunut. Imam mengikut membaca kunut, sementara ada jamaah yang tidak mengikut. Itu banyak kejadian juga. Iya. Sementara kalau kita ikut di majelis yang beraliran Hambali, bermazhab Hambali, kita kan mengikut imam, tetap mengikut imam. Kita mereka tidak baca kunut, kita ikut tidak baca kunut, kan gitu. Jadi datanglah orang bertanya kepada Imam Hambali. Imam Hambali tidak berkunut, Hanafi tidak berkunut. Yang berkunut dua, Syafi'i, Maliki. Dua berkunut, dua tidak. Dari 4 di 2 kunut, 2 tidak. Syafi'i kunutnya setelah bangkit dari ruku. Allah. Maliki kunutnya sebelum ruku. Saya baca ayat, walam yakun lahu kufuwan ahad. Belum ke ruku, langsung kunut. Itu pula bedanya. Yang Hanafi Hambali sama sekali tak kunut. Datang orang bertanya ke Imam Hambali, Imam, bagaimana pendapat imam? Kalau saya pulang ke kampung, dia sedang hari lama dengan Imam Hambali. Saya pulang ke kampung, di kampung saya orang bermazhab Syafi'i, orang kunut. Apa kata Imam Hambali? Kalau imamnya kunut, ikut kata Imam Hambali. Padahal dia tidak ada memfatwakan kunut. Kalau imamnya kunut, ikut. Datanglah Imam Hambali berkunjung ke tempat Imam Syafi'i, disuruh jadi imam. Ketika rakaat kedua, Imam Hambali angkat tangan kunut. Allahumma hdina fiman hadayt. Kaget jemaah. Selesai salam tanya, Pak Imam kan tidak berkunut, kenapa kau ingin berkunut? Apa kata Imam Hambali? Saya berada di tempat Imam Syafi'i, saya menghargai orang bermazhab Syafi'i. Begitulah ulama tua. Itu yang benar. Waktu isya sudah masuk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.